Berarti ini yang paling tidak tepat yaitu C ya teman-teman. Kuncinya itu adalah C. Nah itu kan C sila kelima. Sila kelima itu kesalahannya di sini tadi mencerdaskan negara lain, kan nggak mungkin ya. Lalu kita ke slide berikutnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghargai pahlawan, setia pada tanah air tercinta. Di bawah ini merupakan unsur dasar bela negara kecuali A. Menjadi tentara, B. Kesadaran berbangsa dan negara, C. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Unsur bela negara pembahasannya: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan negara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, yang pertama A itu memang benar, tentara itu tugasnya membela negara, tetapi yang ditanyakan di sini adalah unsur bela negara teman-teman. Jadi bela negara itu nggak harus jadi tentara. Sebagai pelajar pun wajib membela negara dengan rajin belajar. Kita pun juga wajib bela negara dengan berusaha untuk menghindari pertikaian. Ini yang ditanyakan kata kuncinya ini teman-teman. Kata kuncinya yaitu unsur, ya kan? Kalau ini memang membela negara tapi dia kan bukan unsur. Oke, harus teliti teman-teman. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu pada 13 bulan 11 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 orang polisi dan 1 warga sipil. Hasil merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila. Kejadiannya di mana teman-teman? Kejadiannya itu kan di tempat publik, yaitu Mapolrestabes Medan. Di tempat publik ya. Berarti ini melakukan penyimpangan pada sila kedua. Untuk soal seperti ini, sebab dalam soal ini tidak ada unsur suku maupun agama, tapi lebih ke persoalan kemanusiaan ya. Ini di pelayanan publik. Jadi sila kedua, pelanggaran terhadap sila kedua. Mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indikator cinta tanah air meliputi A. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, benar. Bangga sebagai bangsa Indonesia, benar. C. Menjadi PNS, simpan dulu. D. Memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara, benar. E. Mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia, benar. Jadi yang salah di mana teman-teman? Menjadi PNS. PNS itu memang tugas PNS itu mengabdi pada negara, bahkan negara nomor 1, suami istri nomor 2. Nah, memang benar, tetapi di sini soalnya apa teman-teman? Kita harus teliti ya teman-teman. Soalnya di sini kan indikator cinta tanah air. Biar nggak jadi PNS pun kita juga harus cinta tanah air, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini soalnya panjang. Kalau ada soal panjang kayak gini, kita baca dulu soalnya ya. Soalnya itu yang bawa sendiri tuh. Nah, Mas digubah oleh salah seorang musisi Indonesia nasional semua ini. Lagu Mas Bela Negara digubah oleh siapa? Yaitu jawabannya A. Dharma Oratmangun. Nah, jawabannya A ya teman-teman. Langsung ke soalnya aja dulu. Tapi kalian mau baca ini nggak apa-apa untuk pemahaman. Berdasarkan dasar hukum peraturan tentang wajib bela negara TAP MPR nomor 6 1973 tentang konsep wawasan Nusantara keamanan nasional, Undang-Undang 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok HAMKM negara RI diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Kemudian ada TAP MPR nomor 6 tahun 2000
tentang pemisahan TNI Polri, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri, kemudian amandemen 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih, untuk memunculkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini digubah oleh salah seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Oke. Oke, ini bacanya panjang, kita langsung ke soalnya teman-teman. Berikut ini merupakan tujuan nasional adalah, langsung ke perintahnya. A. Menghilangkan ekstremisme atau tuntutan kelebihan dari warga negara, individu, dan kelompok. B. Menumbuhkan rasa cinta tanah air. D. Menciptakan hubungan rukun dan harmonis dan mempererat tali persaudaraan yang utuh. E. Melindungi golongan tertentu. Ini jawabannya D. Kalau misalkan kalian mau baca, kalian skip aja ya teman-teman. Tujuan fakta integritas yaitu memperkuat komitmen. Lawan dari sikap integritas yaitu kemunafikan. Yang diatur dan termasuk sebagai pelanggaran disiplin ASN PP nomor 53 tahun 2010 yaitu E. Ucapan, tulisan, dan perbuatan. Isi dokumen fakta integritas yaitu, isi dokumennya tentang apa teman-teman? Isi perjanjian dokumen fakta integritas memuat tentang perjanjian untuk berperan aktif, melaksanakan tugas dan batasan-batasan kewenangan, bersikap jujur, transparan, dan objektif, memberikan contoh yang baik terhadap sesama. Ini soalnya ini. Ucapan, tulisan, dan perbuatan tadi ya. Isi dokumen fakta integritas yaitu tentang perjanjian. Jawabannya yaitu A. Nah, ini soalnya dibaca dulu. Ide pokok bacaan di atas adalah 2. Astronot NASA membuat sejarah ruang angkasa pada Jumat 18 Oktober 2019 ketika mereka menyelesaikan perjalanan ruang angkasa pertama oleh tim yang semuanya wanita. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat terakhir, Stephanie Wilson di darat dan bersama astronot Luca Patminto dan Adeo Morgan yang berlokasi di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Berarti kita jawabannya yaitu A. 2 astronot NASA membuat sejarah ruang angkasa pada Jumat 18 Oktober 2019 ketika mereka menyelesaikan perjalanan ruang angkasa yang pertama oleh tim yang semuanya adalah wanita. Ini langsung ke soalnya. Pengiriman TNI untuk perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu alinea 1. Jadi perdamaian dunia itu tercantum dalam alinea 1 ya. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, nanti kalian baca. Kalau ada soal panjang-panjang ini kita langsung lihat jawabannya ya teman-teman. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin yang artinya integer. Jawabannya yaitu D. Integer. Sumber sikap individu yang menunjukkan integritas awalnya dari hati. Nah, ini kalimat yang tidak miring dalam paragraf tersebut menggunakan majas yang sama dengan kalimat yang tidak penting nggak ada denda teman-teman. Ini tebal semua. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa silam, lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Zaman dulu itu kan perempuan tuh nggak sekolah ya teman-teman. Kemudian sama laki-laki juga nggak begitu dihargai, soalnya nggak punya karir, nggak punya pekerjaan. Ya pokoknya hanya dapur, sumur, kasur.
nggak bisa membaca. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang punya pikiran dan pembenahnya sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan juga hamba saya. Perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki. Dengan tiada memiliki hak, setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya. Jadi kalau sudah nggak cantik lagi, suaminya lirik sana, lirik sana, lirik sana. Sebagaimana pepatah menyatakan habis manis setelah dibuang. Waduh. Kalimat yang dicetak miring dalam braga tersebut menggunakan majas yang sama dengan kalimat, yaitu pangkat, jabatan, uang itu bagiku tidak ada artinya selain cinta sejati. Kata-kata si begawe itu berondong cepat bagai peluru yang mendesing memerahkan daun telinga laki-laki kurus itu. Biji mata laki-laki itu melotot berputar cepat seolah-olah hendak melompat keluar dari kedua bola matanya. Berarti melotot banget ya. Bola matanya sampai mau keluar. Nah, ini pengeboman di Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa yang meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13-14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya tempat ibadah Gereja Santa Maria Tak Bercela GKI di Ponorogo dan Gereja Pantai Kostan Pusat Surabaya GPPS Jemaah Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila-sila pertama, karena di situ ada kata gereja, misalkan ada kata masjid dan lain, tempat ibadah, pura dan lain sebagainya, misalkan, berarti penyimpangan sila ke-1. Organisasi Papua Merdeka ini, organisasi Papua, mereka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak segera untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendirilah. Karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia, ini termasuk pelanggaran sila ke-3. Karena memisahkan diri dari NKRI, sudah jelas-jelas kalau Papua itu provinsi yang ada di Indonesia, kenapa dia memisahkan diri? Berarti ini melanggar sila ke-3. Dalam kehidupan bersama, seseorang warga negara memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat, merasa merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat lebih luas. Pernyataan tersebut merupakan implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada aspek perilaku inklusif, yaitu jawabannya yaitu C. Salah satu perilaku yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat, merasa dirinya hanya merupakan bagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Jawabannya yaitu C. Walaupun tiap hari berpeluh keringat, tak sedikit pun Pari mengeluh. Semangatnya keras bagaikan baja. Kalimat kedua di atas mengandung majas B, asosiasi. Kita simak satu persatu metafora. Gaya bahasa yang pemakaiannya kata-kata bukan berarti sebenarnya. Dia anak mas pamanku, misalkan. Asosiasi, lidahmu bagaikan pisau berarti. Ada apanya dengan lidahnya nih? Gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda tapi dianggap sama. Kemudian ada personifikasi, gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan benda mati sebagai orang yang atau manusia. Anginnya meraung-raung. Suara kendaraan itu meraung-meraung, misalkan seperti itu. Metonimia, gaya bahasa yang menggunakan nama barang sebagai suatu yang lain yang berkaitan erat. Contoh negara matahari terbit. Negara matahari terbit. Berarti kan ini nama negara. Matahari terbit itu nama negara, bukan mataharinya yang terbit. Memberikan beasiswa khusus untuk pelajar Indonesia. Sinekdoke. Gaya bahasa yang menunjukkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan. Menjadi sini bagian menjadi dua. Pas prototo merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Musyawarah untuk mencapai mufakat tanpa adanya aturan tertulis adalah salah satu implementasi dari filosofi bangsa Indonesia, yaitu jawabannya C, Bhinneka Tunggal Ika. Inti dari amandemen 4 dalam UUD 1945 mengatur hal berikut kecuali. Yang B, benar pergantian presiden. C, pendidikan kebudayaan juga benar. D, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial juga benar. E, pernyataan perang juga benar. Yang A yaitu salah, kekuasaan kehakiman itu ada pada amandemen ketiga. Batang tubuh UUD 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan A, penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Rakyat sebagai salah satu unsur dari negaranya pada hakikatnya adalah E, sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara.
Pada tanggal 22 Juni 1945, sejumlah 38 orang PPUPKI membentuk tim kerja yang membentuk Piagam Jakarta. Hasil pembentukan tim tersebut dikenal dengan istilah Panitia 9. Presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif adalah dalam negara itu memiliki pouvoir réglementaire. Apa maksudnya? Adalah kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Ingat, pouvoir réglementaire yaitu kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Kekuasaannya siapa? Kekuasaannya presiden. Bagi bangsa Indonesia, UUD 1945 menjadi hukum dasar, yaitu hukum pokok yang harus dipedomani dan dijadikan pegangan bagi peraturan-peraturan yang di bawahnya. Jika suatu waktu ditemukan permasalahan negara dan aturannya tidak ada dalam UUD, maka pilihan yang dibuat berdasarkan yaitu konvensi. Yang dimaksud dengan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi ini merupakan aturan-aturan pelengkap yang mengisi kekosongan yang timbul dalam praktek kenegaraan yang tidak terdapat dalam UUD. Walaupun demikian, konvensi itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD. Yang dimaksud hukum dasar tidak tertulis konvensi, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus di lingkungan kelembagaan negara. Ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah yang paling tepat digunakan di Indonesia, kecuali A itu salah. Yang B benar. Perlu Indonesia negara demokrasi, pemberdayaan masyarakat berhak berpendapat dalam melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing sesuai norma benar. Pancasila bersifat dinamis benar. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam benar. Dalam kehidupan bersama, seorang warga negara memandang bahwa dirinya bagian dari masyarakat atau kelompok masyarakat, merasa merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Pernyataan tersebut merupakan implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada aspek C, perilaku inklusif. Salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika ialah prinsip inklusif. Dalam kehidupan bersama, ada yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat, merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang luas. Inti dari amandemen keempat UUD 1945 mengatur hal berikut. Tadi sudah. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara, philosophische Grundlage dari negara. Ideologi negara atau Staatsrechte artinya adalah D. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Ini tadi sudah. Pada periode UUDS 1950 di Indonesia diberlakukan sistem demokrasi parlementer, di mana pada periode tersebut kabinet selalu silih berganti. Berikut ini yang termasuk akibat dari seringnya pergantian kabinet tersebut, kecuali A, terjadinya implementasi yang tinggi. B, munculnya keinginan untuk kembali ke UUD 1945 benar. Janji penyimpangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 itu benar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya benar. Pembangunan tidak berjalan lancar benar. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar. Pada masa itu terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945 antara lain kecuali E. Kecuali itu yang salah. Maaf teman-teman, di sini lagi hujan. A, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup benar. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui G30S benar. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua DPR MPR menjadi menteri negara benar. Presiden mengangkat MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara benar. Yang salahnya itu E. Nggak ada KKN zaman segitu ya. Mau di KKN apa? Negara kita kan belum punya apa-apa pada waktu itu ya. Masih ingin merdeka dan mempertahankan kemerdekaan. Frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang selengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya adalah A, terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Ini terjemahannya, aku bacakan yang bawah sendiri. Terpecah belahlah itu, tapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.
Profesor L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah negara terkandung berbagai pengertian, antara lain penguasa menyatakan lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti yang luas. Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, itu memiliki power reglementaire. Apa maksudnya? B, yaitu kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Ini tadi sudah ya, kedua belum. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri kecuali A. Benar. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Benar. Kodrat manusia tidak bisa hidup sendiri. Benar. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Benar. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial juga benar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan TWK kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Semoga kalian mendapatkan berkah dari berbagi. Jika kalian memudahkan urusan teman-teman kalian, memudahkan urusan orang lain dari teman-teman kamu yang tidak bisa menjadi bisa, semoga pada saat ujian nanti Tuhan memberi kemudahan kalian untuk memilih jawaban yang benar. Semoga kalian bisa keterima CPNS tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sampai di sini dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thanks so much for watching. Don't forget subscribe, like, comment, and share.